Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtali Allahu bisalasi baliyatin awwaluha yarfa'illahu Allahul barakata min kasbihim wassaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wassalisu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang suatu masa atas umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka lari atau menjauh daripada ulama dan ahli fikih. Fayabtali Allahu bisalasi baliyatin, kalau sudah terjadi seperti itu, maka Allah akan turunkan 3 azab. Awwaluha yarfa'illahul barakata min kasbihim, yang pertama Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Wassaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman, yang kedua Allah turunkan kepada mereka itu pemimpin yang zalim. Wassalisatu yakhrujuna min dunya bighairi imanin, dan yang ketiga keluar mereka dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin, mungkin saat ini sudah terasa oleh kita, banyak di antara kita yang jauh daripada ulama dan ahli fikih. Mereka tidak mau bertanya kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau sudah seperti itu, maka nanti akan turun 3 azab. Awwaluha yarfa'illahul barakata min kasbihim, yang pertama Allah angkat keberkahan daripada usaha mereka. Mereka banting tulang dari pagi sampai sore, bahkan dari sore sampai malam, dari malam sampai siang lagi. Mereka tidak punya rasa cukup, tidak punya rasa qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan. Bahkan mereka lalai beribadah saking sibuknya dengan pekerjaan mereka. Kita lihat saat-saat ini, mungkin banyak para koruptor yang menggerogoti kekayaan negara. Padahal mereka dipimpin atau mereka dipilih oleh rakyat. Mereka
mengikuti hawa nafsu, sehingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan rakyat negara, yaitu melakukan korupsi. Ini kalau kita lihat, mereka itu bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka adalah orang yang berpendidikan. Tapi mungkin karena mereka jauh daripada ulama, jauh mereka daripada ahli fikih, sehingga mereka bertindak, berbuat hal seperti itu. Dan yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan turunkan pada mereka pemimpin yang zalim, di mana para pemimpin ini membuat kebijakan, membuat suatu keputusan tanpa meminta pertimbangan para ulama, tanpa meminta pertimbangan kepada ahli fikih. Terlebih saat ini adanya EA, mereka belajar agama tanpa bimbingan ulama, tanpa bimbingan para kiai, tanpa bimbingan para ustadz. Sehingga itulah yang terjadi saat ini. Dan yang ketiga, wassalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, dan mereka nanti akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min zalik. Mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kesimpulan dalam ini? Oleh karena itu, marilah kita dekat dengan para ulama. Tentunya ulama ini adalah ulama yang benar-benar ulama, yang mengetahui, bahkan paham mereka dengan ilmu-ilmunya. Kita belajar dengan guru, dengan ulama, dengan kiai. Jangan kita belajar dengan EA. EA itu adalah suatu alat yang mungkin membantu kita apabila kita memerlukan suatu pengetahuan, tapi harus dengan ulama dahulu, tidak semena-mena dengan EA. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke arah yang Allah ridhoi, sehingga kita hidup dalam keadaan qanaah, cukup. Kemudian kita saling membantu satu sama lain terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Dan insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita dipanggil ke Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.